Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United tampaknya mulai mendengarkan saran dari legenda mereka Paul Scholes untuk mendatangkan bek Leicester City Wesley Fofana. Tapi mereka mungkin akan dibuat mundur setelah mengetahui harganya. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Manchester United telah melakukan kontak dengan pihak Leicester City tentang prospek mendatangkan Wesley Fofana di musim panas mendatang. Dan pihak The Red Devils telah mendapatkan jawaban soal berapa biaya transfer yang dibutuhkan. Bek muda Prancis berusia 20 tahun tersebut telah menjadi sensasi bagi The Foxes musim ini setelah didatangkan dari Saint-Étienne seharga 608 miliar rupiah September lalu saat duetnya dengan Jonny Evans telah membantu tim asuhan Brendan Rodgers tetap dalam perebutan tempat di Liga Champions. Performa mengesankannya di usia yang masih muda bahkan membuat nama Wesley Fofana pernah direkomendasikan oleh Paul Scholes untuk direkrut oleh Manchester United. Dengan legenda klub itu yakin bahwa bek Leicester City itu punya kualitas matang untuk melebihi usianya. Menurut Foot Mercato, performa bek Prancis itu kini juga mulai menarik perhatian dari manajer setan merah Ole Gunnar Solskjaer yang ingin menduetkan pemain berusia 20 tahun itu dengan mantan bek The Foxes lainnya Harry Maguire di jantung pertahanan. Laporan tersebut mengatakan bahwa manajer Norwegia tersebut itu tidak yakin bahwa Victor Lindelof dan Eric Bailly memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi mitra ideal bagi kapten tim Harry Maguire di lini belakang. Manchester United dikatakan telah melakukan kontak awal dengan AC Leicester City, tetapi langkah selanjutnya bisa jadi rumit lantaran tim asuhan Brendan Rodgers tersebut diyakini menginginkan harga yang sama seperti yang dibayarkan United untuk Harry Maguire pada 2019, yakni senilai 1,6 triliun. Harga tersebut hampir mustahil bisa dijangkau oleh The Red Devils dengan keuangan saat ini yang terkendala oleh krisis kesehatan. Terlebih Ole Gunnar Solskjaer juga masih membutuhkan dana untuk memperkuat area lain di skuadnya, terutama untuk penyerang tengah atau sayap kanan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi timnya jelang laga melawan Burnley. Terbaru, ia mengatakan Eric Bailly dan Marcus Rashford masih diragukan tampil di laga ini. Manchester United akan kembali beraksi di Premier League di akhir pekan nanti. Mereka akan menjamu Burnley di Old Trafford pada pertandingan pekan ke-32 Premier League. Manchester United sendiri butuh kemenangan di laga ini. Mereka ingin memangkas jarak dengan Manchester City menjadi 8 poin saja di laga ini. Namun di laga ini, MU nampaknya masih belum bisa menurunkan skuad terbaik mereka karena Eric Bailly dan Marcus Rashford masih diragukan bisa bermain di laga ini. Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa Eric Bailly saat ini sudah kembali ke Manchester setelah positif COVID-19 saat membela timnas Pantai Gading. Namun Ole Gunnar Solskjaer belum bisa memastikan apakah sang bek cukup fit untuk bermain di laga ini. Ole Gunnar Solskjaer juga memberikan informasi terkait kondisi terbaru Marcus Rashford yang absen saat melawan Granada. Ia juga menyebut sang striker masih diragukan bisa tampil di laga ini. Manchester United punya modal yang apik jelang kontra Burnley. Mereka baru saja menang kontra Granada dengan skor 2-0. Penyerang AS Roma Edin Dzeko mengomentari hasil undian semifinal Liga Eropa. Ia menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak takut berhadapan dengan Manchester United. Edin Dzeko menyebut bahwa AS Roma melakoni jalan yang berat selama Liga Eropa musim ini. Jadi timnya tidak akan kaget berhadapan dengan tim sekuat Manchester United di semifinal nanti. Kami mendapatkan jalan yang sulit di kompetisi ini. Setelah melawan Braga, kami menghadapi Shakhtar Donetsk dan Ajax Amsterdam dan sekarang kami ditunggu tim kuat lainnya. Edin Dzeko sendiri cukup optimistis bahwa timnya bisa mengalahkan Manchester United di semifinal nanti. Ia berharap timnya memberikan performa terbaik mereka agar bisa mengalahkan Setan Merah. Kami adalah Roma. Karena kami sudah berada di semifinal, maka kami harus memberikan segalanya untuk lolos ke final, ujarnya.
Pertandingan leg pertama antara Manchester United versus AS Roma ini akan digelar di akhir bulan nanti. Leg pertama akan digelar di Old Trafford, sementara leg kedua akan digelar di Olimpico Stadium. Peringkat kedua Manchester United akan menjamu peringkat ke-16 Burnley pada pekan ke-32 Premier League 2020-2021 pada Minggu 18 April 2021. Burnley berpotensi merepotkan, tapi The Red Devils pantas merasa optimistis menatap laga di Old Trafford ini. Manchester United tercatat selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Terakhir MU menang 2-0 menjamu Granada di leg kedua perempat final Liga Eropa. Lewat 1 gol Edinson Cavani dan 1 gol bunuh diri pemain lawan, Manchester United lolos dengan agregat 4-0 ke semifinal. Manchester United juga tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir di Premier League. Bahkan sebelumnya, pasukan Ole Gunnar Solskjaer menekuk tuan rumah Tottenham Hotspur 3-1 melalui gol-gol Fred, Mason Greenwood, dan Edinson Cavani. Sementara itu, Burnley baru saja menelan 2 kekalahan beruntun, yakni 2-3 dari Southampton dan 1-2 dari kontra Newcastle United. Manchester United saat ini tertinggal 11 poin dari pemimpin klasemen Manchester City. Meski City sudah memainkan 32 pertandingan, 1 pertandingan lebih banyak, masih sangat sulit bagi MU untuk mengejar Manchester City. Meski demikian, itu bukan berarti MU bakal melepaskan begitu saja laga kontra Burnley dengan laga-laga tersisa mereka musim ini. Burnley kerap merepotkan MU di Old Trafford, tak terkalahkan dalam 4 lawatan terakhir mereka ke stadion ini. Namun, The Red Devils kali ini dinilai bakal mampu untuk mengamankan 3 poin. Peringkat kedua Manchester United akan menjamu peringkat ke-16 Burnley pada pekan ke-32 Premier League 2020-2021. Berikut beberapa data dan fakta yang menelatar belakangi pertandingan di Old Trafford ini. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-1, MU menang 1-0 di kandang Burnley berkat gol tunggal Paul Pogba pada menit ke-71. Dalam laga kandangnya melawan Burnley di Premier League musim lalu, MU dipermalukan 0-2, 2 gol Burnley dicetak oleh Chris Wood menit ke-39 dan Jay Rodriguez pada menit ke-56. Kekalahan 0-2 musim lalu itu adalah satu-satunya kekalahan MU dalam 12 pertemuan terakhir dengan Burnley di Premier League. MU menang 7 kali selama periode tersebut. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 5 dari 6 pertemuan terakhir MU dan Burnley di Premier League. Manchester United tanpa kemenangan dalam 4 laga kandang terakhirnya melawan Burnley di Premier League. Burnley selalu mencetak 2 gol dan 3 laga tandang terakhirnya melawan MU di Premier League. Rumor ketertarikan Manchester United dan Lucas Vazquez nampaknya bukan hanya sekedar rumor. Pihak Setan Merah dilaporkan akan mengadakan pertemuan dengan agen pemain Real Madrid itu dalam waktu dekat ini. Sejak awal musim kemarin, ada banyak rumor mengenai masa depan Lucas Vazquez karena kontrak sang pemain akan berakhir di musim panas ini. Manchester United dilaporkan memantau situasi Vazquez ini. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain di musim panas nanti. Sport mengklaim bahwa Manchester United benar-benar tertarik mendatangkan Lucas Vazquez. Mereka kabarnya akan mengupayakan transfer sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Vazquez diproyeksikan menjadi pengganti Diogo Dalot di skuad Manchester United. Setan Merah kemungkinan besar akan melepaskan bek asal Portugal itu setelah Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan kurang cocok dengan sang bek. MU dilaporkan tertarik untuk merekrut Vazquez untuk menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai menjajaki transfer Lucas Vazquez. Mereka berencana untuk bertemu dengan agen sang bek dalam waktu dekat ini.
Mereka akan mencoba untuk mendatangkan sang bek ke Old Trafford. Sejauh ini proses negosiasi antara kedua klub masih tahap awal. Belum ada kesepakatan yang tercipta antara kedua pihak. Manchester United bukan satu-satunya peminat Lucas Vazquez di musim panas nanti. Arsenal dan Tottenham Hotspur dilaporkan juga meminati jasa sang bek. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sangat ingin mendatangkan winger Borussia Dortmund Jadon Sancho pada musim panas tahun lalu. Berbagai cara digunakan Manchester United untuk mendatangkan Jadon Sancho. Namun Manchester United harus gigit jari lantaran tidak adanya kesepakatan nilai transfer dengan Borussia Dortmund. Ole Gunnar Solskjaer pun mengalihkan perhatiannya dengan merekrut Amad Diallo dari Atalanta dan Facundo Pellistri dari Peñarol. Adapun Ole Gunnar Solskjaer masih tak ingin menyerah dan mencoba menawar Sancho pada musim panas nanti. Kendati demikian, Liverpool dan Real Madrid juga dirumorkan tertarik mendatangkan winger Borussia 21 tahun itu. Sancho juga berpeluang meninggalkan Borussia Dortmund jika tak lolos ke Liga Champions musim depan. Rumor kedatangan Sancho ke Old Trafford membuat ex-gelandang Manchester United Paul Scholes buka suara. Menurut Paul Scholes, kehadiran Sancho bisa menjadi bumerang untuk menghalangi perkembangan Mason Greenwood. Saya pikir kedatangan Sancho bisa menghalangi perkembangan pemain seperti Mason Greenwood, kata Scholes. Saya tahu apa yang katakan tentang Sancho, tetapi Mason telah menjadi pemain terbaik di sisi kanan Manchester United. Marcus Rashford dan Anthony Martial tidak suka bermain di sisi kanan. Mereka lebih suka masuk dari sisi lain, masuk ke dalam kotak penalti dengan kaki kanan mereka. Mason telah menjadi pemain terbaik di luar sana. Saya juga mengerti apa yang Anda katakan tentang Sancho. Apa yang saya lihat pada Sancho adalah dia akan lebih kreatif dan memiliki hubungan yang baik dengan penyerang tengah. Seorang penyerang tengah ingin bermain dengan Sancho ketimbang dengan Mason Greenwood dan Marcus Rashford. Mason Greenwood dan Marcus Rashford lebih banyak menunduk, menggiring bola, dan mencetak gol, tapi Sancho bisa melakukan itu semua. Sancho adalah pemain yang lebih sensasional, kata Scholes melanjutkan.